dan asyuh. Asyuh ini lebih parah daripada pelit ya. Adapun perbedaan antara al-bukhl wasyuh, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang perbedaannya. Bahkan sebagian ulama karena saking sulitnya membedakan antara al-bukhl dan syuh, mereka mengatakan al-bukhl dan syuh sama saja. Ini dua kalimat yang mutaradifan, dua kalimat yang sama. Namun mayoritas ulama membedakan, dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya asyuh asyaddu minal bukhl, bahwasanya asyuh itu lebih parah daripada al-bukhl. Lebih dari sekedar pelit, tapi pelit plus. Pelit apa? Plus. Tapi apa maknanya al-bukhl dan bedanya dengan asyuh? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya al-bukhl itu pelit terhadap orang lain. Pelit terhadap orang lain. Tapi kalau sama diri sendiri tidak pelit. Ini al-bukhl. Adapun asyuh lebih parah. Pelit terhadap orang lain dan juga pelit terhadap diri sendiri. Ada orang tingkatan pelit bertingkat-tingkat. Yang paling parah itu asyuh, dia pelit terhadap orang lain dan dia juga pelit terhadap dirinya sendiri ya. Sehingga dia kalau mau menikmati hartanya sendiri, dia pun pelit sama dirinya sendiri. Dan orang seperti ini kasihan, makanya disebut orang yang kaya tapi pelit disebut dengan apa? Ya'ishuna 'aishal fuqara wa yuhasabuna hisabal aghniya. Mereka hidup seperti hidup orang miskin tapi hisabnya hisab orang kaya ya. Hisabnya orang kaya. Kenapa hartanya banyak? Sampai saya tahu ada sebagian orang, saya diceritain sama seorang, dia kenal, orang itu pun saya kenal juga ya. Ketika dia sakit, kemudian ditawarkan untuk berobat ke suatu ya, tempat pengobatan yang agak mahal tapi bagus, kata dia, ngapain berobat mahal-mahal? Dia pilih yang murah, akhirnya meninggal dunia. Padahal dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, nggak apa-apa. Dia punya duit sama diri sendiri apa? Pelit. Ya. Bukan karena zuhud, tapi karena apa? Pelit. Kalau karena zuhud berbeda, dia tidak ingin sombong, makanya dia pilih zuhud. Terus hartanya dia sedekahkan, itu lain cerita. Ini dia pelit bahkan terhadap diri sendiri. Pelit terhadap diri sendiri namanya syuh. Ada yang mengatakan bahwasanya al-bukhl itu pelit terhadap diri sendiri, kemudian asyuh adalah tamak terhadap milik orang, tamak terhadap milik orang lain. Ini lebih parah daripada bukhl. Dia cuma bukan pelit sama diri sendiri, tapi dia juga tamak ingin punya harta orang yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Tamak bagaimana bisa merebut harta orang tersebut, bagaimana bisa mengambil harta orang tersebut, ya. Bagaimana bisa mengalahkan orang tersebut. Ini namanya tamak. Ya. Jadi syuh itu pelit disertai dengan apa? Tamak. Disertai dengan tamak. Intinya pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya asyuh asyaddu minal bukhl, bahwasanya asyuh lebih parah daripada al-bukhl ya. Oleh karena jika seorang berlindung daripada al-bukhl, maka otomatis dia berlindung daripada asyuh ya. Karena dia berlindung daripada yang lebih kecil. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'udzubika minal bukhl ya. Di antaranya Rasulullah berlindung dari penyakit apa? Pelit ya. Minal hammi wal hazan ya. Kemudian minal jubni wal bukhli ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pelit. Dan sifat pelit adalah sifat yang tercela. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan tercelanya sifat pelit. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Ya. Di antaranya, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat, dua rentetan ayat. Pertama surat Al-Lail dari ayat 8 sampai ayat 11. Yang kedua surat At-Taghabun ayat 16. Beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun seorang yang pelit dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hari akhirat atau mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju keburukan, yaitu menuju kesusahan, menuju neraka jahanam. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sungguhnya jika dia telah masuk neraka, maka harta yang dia kumpulkan tidak ada manfaat baginya. Di sini Allah bercerita tentang orang kafir yang merasa cukup dengan harta dunia. Dia tidak perlu akhirat. Dia dunia sudah kaya. Ya, karena kalau orang
ingat akhirat, perlu akhirat, dia pasti ingin beriman dengan hari akhirat, dia pasti mau bersedekah karena dia butuh akhirat. Dia butuh akhirat. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengkaitkan antara sedekah dengan iman kepada hari akhirat. Contoh seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan muliakan tetangga butuh dengan biaya. Perhatian, bersedekah, kirim hadiah. Kalau masak, bagi sebagian kepada tetangga. Ini butuh iman kepada hari akhirat. Demikian juga kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamu. Dan muliakan tamu juga butuh biaya, ya. Butuh biaya, ya. Kalau orang pelit, tamu datang dia menderita. Waduh. Tamu datang dia menderita. Ada yang telepon, "Ya akhi, saya mau ke kotamu." "Oh ya sudah. Di hotel mana?" "Enggak, di rumah mula." "Kapan pulangnya?" "Belum datang ditanya kapan pulangnya." Kalau bisa menghindar, menghindar, ya. Baik. Jadi bagaimana kita bisa murah hati kepada tamu kalau kita beriman dengan hari akhirat? Kecuali kalau orang riya, ya. Kalau orang riya, ya dia ingin cari pujian. Tapi kalau orang cari harta, cari pahala di akhirat, dia tidak akan pelit, ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Wala yajtami' syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul penyakit pelit dengan iman dalam hati seseorang. Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seseorang. Makanya kalau kita ingin ukur kadar keimanan kita, lihat daripada sikap kita, pelit atau tidak. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti, yaitu bukti keimanan. Bukti kau beriman dengan hari akhirat. Tapi di sini Allah mencela orang yang dia tidak butuh akhirat. Allah berkata, "Wa amma man bakhila wastaghna." Adapun orang yang bakhil dan wastaghna, dia merasa cukup dengan kenikmatan dunia, yang enggak butuh akhirat. Maka dia pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan surga, enggak ada surga, enggak ada akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju neraka jahanam. Kemudian Allah ingatkan, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Kalau dia sudah masuk neraka, maka tidak manfaat harta yang dia kumpulkan. Diriwayatkan dari The Great Alexander atau Iskandar Al-Makedoni, seorang Yunani kafir, dia tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, dan juga tidak beragama Islam. Dan dia hidup di abad keempat sebelum Hijriyah. Ya, tadi saya baru lihat dia hidup lahir tahun 356 sebelum Masehi dan wafat tahun 323 sebelum Masehi. Itu abad keempat. Dan di antara penasehat keagamaannya adalah Aristoteles. Oleh karenanya ketika orang kagum dengan Iskandar atau The Great Alexander, mereka menganggap dia adalah Dzulkarnain. Maka dibantah oleh para ulama. Di antaranya dibantah oleh Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Perbedaannya bahwasanya Dzulkarnain beriman kepada Allah dan hari akhirat, adapun The Great Alexander tidak beriman karena dia Yunani. Bahkan penasihat spiritualnya, menteri agamanya adalah Aristoteles yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan dia ini orang yang hebat, ya, sehingga dia menaklukkan banyak daerah, dan dia menaklukkan ketika masih usia muda, umur 20-an, dia sudah malang buana untuk menaklukkan banyak negeri. Di antara negeri-negeri yang ditaklukkan, seperti kita pernah jelaskan, adalah Iskandaria yang ada di Mesir. Dia taklukkan, maka dia namakan kota tersebut dengan Alexandria, itu nama dia. Dan ada beberapa kota-kota yang dinamakan dengan nama dia. Intinya, dia menguasai banyak negara dan dia bawa harta banyak. Disebutkan ketika dia akan meninggal, maka dia berwasiat dengan 3 wasiat. Ketika dia berhasil menaklukkan banyak daerah, dia pulang, kemudian dia sakit parah, berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, dia merasa dia bakalan meninggal dunia, maka dia panggil orang terdekatnya, panglimanya, dia bilang, "Saya punya wasiat 3, tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya sebelum saya meninggal." Apa wasiat pertama? Kata dia, wasiat pertama, "Saya ingin kalau saya mati, peti mayat saya yang angkat dokter-dokter saya, tidak boleh orang lain. Harus dokter-dokter saya yang ngurusin saya selama saya sakit. Mereka yang angkat, tidak boleh orang lain, cuma mereka." Artinya suruh pakai baju dokter, baju tabib, kemudian angkat
angkat apa namanya peti mati saya. Yang kedua, saya ingin kalau saya diangkat dari tempat saya ke kuburan, tebarkan emas sepanjang jalan saya, emas dan batu-batu mulia yang saya dapatkan dari berbagai macam negara, tebarkan sehingga saya berjalan di atas emas-emas dan logam-logam mulia dan batu-batu mulia sampai saya meninggal dunia, sampai saya dikuburkan. Yang ketiga, kalau saya meninggal, tangan saya keluarkan dari kafan atau dari peti mati saya sehingga tangan saya dibiarkan kosong, kemudian agar orang melihat kedua tangan saya ketika saya dibawa ke kuburan. Tadi pertama apa? Yang gotong apa? Tabib. Yang kedua, agar ditebarkan emas dan perak batu mulia. Yang ketiga, ya, ternyata akhirnya dia tanya, qaidnya tadi atau panglima tadi, kenapa? Apa maksud wasiat ini? Maka dia bilang, saya ingin kasih tahu rakyatku bahwasanya kalau datang kematian, tabib percuma. Ini tabib-tabib yang merawat saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya pun akhirnya akan meninggal dunia. Yang kedua, saya ingin kasih tahu kepada rakyatku bahwasanya harta yang saya kumpulkan selama ini tidak ada faedahnya. Akan mereka lihat saya pergi tanpa bawa harta itu sedikit pun. Semua ditinggalkan dan saya dipijakin dan saya tidak bawa sedikit pun. Yang ketiga, agar mereka melihat kedua tangan saya kosong sehingga ketika saya masuk kuburan saya tidak membawa apa-apa. Cerita masyhur, Allah alam akan kebenarannya. Tapi dia ya meskipun tidak beriman dengan hari akhirat, dia tahu bahwasanya kalau kematian tidak akan bawa apa-apa. Kalau kematian tidak akan bawa apa-apa. Makanya kalau orang beriman kepada hari akhirat, harusnya hartanya bermanfaat bagi dia. Caranya bagaimana? Dia tidak pelit, dia sedekahkan sehingga hartanya bermanfaat bagi dia. Tapi kalau dia pelit, hartanya tidak ada manfaat bagi dia. Seperti kata Allah, "Ma yughni anhu maluhu idza taradda." Maka tidak bermanfaat bagi dia harta yang telah dia kumpulkan kalau dia ternyata masuk neraka. Enggak ada faedahnya. Yang dia kumpulkan justru semakin menyiksanya pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak bayar zakat disiksa dengan hartanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum ya ujunubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Pada hari kiamat kelak harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tersebut dipanaskan oleh Allah, dijadikan setrika untuk menyetrika orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi kenikmatan yang dia kumpulkan di dunia itu bisa jadi digunakan untuk menyiksanya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kalau orang pelit, dia hanya merepotkan dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini Allah mencela orang yang pelit karena di antara sebab orang itu pelit karena kurang beriman dengan hari akhirat, kurang beriman dengan hari pembalasan. Kalau dia beriman dengan hari pembalasan, tentunya dia akan semangat membangun istana di akhirat, maka dia akan semangat untuk bersedekah, berbuat baik, tidak pelit dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa qala ta'ala, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dilindungi oleh Allah dari syuha nafsihi, yaitu ketamakan jiwa, fa ulaika humul muflihun, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena sikap pelit, apalagi tamak, ini jika menempel pada seorang akan menjerumuskan dia dalam banyak keburukan, akan menjerumuskan dalam banyak keburukan. Orang kalau pelit, akhirnya terkadang hak Allah tidak dia tunaikan. Dia bayar zakat, belum tentu dia bayar. Kalau bisa ditunda-tunda, dia tunda bayar zakatnya. Kalau bisa di-korting zakatnya, dia korting. Sebagian orang tanya sama saya, "Ustaz, kalau zakat ini bagaimana saat bayarannya?" Saya bilang gini, waduh, dia merasa berat bayar apa? Zakat. Padahal cuma 25%. Tapi dia merasa berat. Saya bilang, ya akhi, ente jangan begitu cara mindset ente. Ente kalau bayar zakat tuh adalah sedekah terbaik. Jadi ente harus semangat bayar zakat. Karena zakat itu rukun Islam. Di antara rukun apa? Islam. Ente bantu janda, bantu anak yatim, bukan rukun Islam. Tapi kalau zakat itu rukun apa? Islam. Terserah nanti disalurkan kemana. Maka sedekah terbaik adalah bayar apa? Zakat. Kalau kita merasa berpahala ketika memberi kepada anak yatim, fakir miskin, kerabat, maka zakat itu yang paling terbaik. Maka kalau hitung zakat yang benar,
Jangan seperti zakat kayak ada dipajakin. Kalau pajak diambil kan sedih, waduh pajaknya banyak kali. Gimana caranya supaya bisa dikurangi? Jangan dianggap zakat seperti apa? Pajak ya. Zakat itu amal soleh yang luar biasa. Kalau bisa bayar zakat sempurna itu luar biasa. Nah orang kalau pelit, zakat pun kadang dia tidak bayar dengan apa? Sempurna. Dia cari-cari alasan hilah supaya zakatnya berkurang. Cari-cari cara. Itu pun dia bayar zakat. Bagaimana kalau tidak bayar apa? Zakat. Sehingga hak Allah bisa tidak dia tunaikan. Kemudian hak manusia bisa juga tidak dia tunaikan. Saking pelit bisa jadi dia tidak kurang menafkahi istrinya, kurang menafkahkan anaknya, nafkah wajib. Ternyata ada keluarganya yang miskin, ada kakaknya yang miskin, ada orang tuanya yang miskin, ada adiknya yang miskin. Ya, karena kalau keluarga miskin kita terkena beban. Kalau nggak ada yang bisa ngurusin mereka, kita terkena beban. Ya. Kalau kita mampu, tapi kalau nggak mampu ya sama-sama nggak mampu ya nggak ada masalah. Ya, maka kita ternyata ada nafkah wajib pun akhirnya ditinggalkan. Gara-gara apa? Gara-gara pelit. Belum nanti kalau sudah memiliki sifat tamak, akhirnya berusaha mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Pikirannya dunia terus tamak. Dia cinta benar hartanya dan dia pingin ditambah-tambah, bertambah-tambah. Sehingga pikirannya dunia terus, akhirnya tidak banyak mengingat Allah, tidak banyak mengingat akhirat. Bahkan kalau dia sudah tamak, dia bisa berbuat curang, menzalimi orang lain. Berbuat zalim sama orang, bagaimana bisa mengambil harta orang tersebut, bagaimana bisa ya mengambil untung lebih banyak daripada rekan kerjanya, partner kerjanya, dan berbagai macam cara dia lakukan. Itu semua karena syuh. Karena pelit dan syuh. Makanya, dan juga bisa memutuskan silaturahmi. Betapa banyak orang karena pelit ribut dengan apa? Keluarga. Ribut dengan keluarga. Keluarga jengkel sama dia, punya saudara kaya tapi pelit. Pelit. Oleh karenanya siapa yang selamat dari syuh, maka dia beruntung kata Allah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari penyakit syuh, penyakit pelit, maka sungguh dia telah beruntung karena dia akan dibawa pada banyak kebaikan. Kalau orang tidak pelit, dia nyambung silaturahmi, dia bantu tetangga, dia baik sama bibi pembantunya, dia baik sama supirnya, dia baik sama anak buahnya. Kalau dia tidak pelit, ya, hatinya bahagia karena sering bantu orang lain, ya. Dia ingat akhirat, ya. Dan seterusnya, bayar zakat selalu full, ya. Sehingga manfaat yang dia dapatkan banyak. Makanya di antara hal yang menakjubkan adalah doanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan ketika beliau tawaf, beliau udah tua. Beliau tawaf, dia baca doa, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari kepelitan jiwaku. Ya Allah, lindungi aku dari tamaknya jiwaku. Dia berdoa terus. Sampai ada orang dengar, ini siapa orang tua ini doa kayak gini. Kalau kita dengar seakan-akan ini orang pelit. Supaya berdoa supaya tidak pelit. Ternyata dia bukan orang pelit, dia orang paling apa? Dermawan. Tapi maksud saya, ini Abdurrahman bin Auf, dia sudah dermawan luar biasa, dia merasa dirinya masih apa? Pelit. Atau dia masih khawatir dirinya apa? Pelit. Dia tidak ujub dengan apa yang telah dia lakukan. Sehingga doa yang sering dia baca, ya Allah lindungi aku dari sikap apa? Pelit. Padahal dia dermawan luar biasa. Ya. Ya. Maka seorang berusaha kalau dalam doa-doanya berlindung dari sifat pelit. Ya. Dan kalau sudah berdoa, dia mulai latihan untuk tidak pelit. Mulai keluarkan, bantu pelit, tidak pelit dengan harta, tidak pelit dengan waktu, tidak pelit dengan tenaga, tidak pelit dengan pikiran, ya. Yang kalau kita bisa bantu orang, kita bantu. Perlu dilatih sehingga kita menjadi sajiah, menjadi suatu perangai seseorang. Ya, dan akhlak bisa dirubah dari pelit menjadi tidak pelit. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam Al-Qur'an ya tentang tercelanya pelit. Oleh karenanya orang yang pelit tidak pantas menjadi pemimpin. Suatu hari Nabi SAW datang ke kampung Bani Salimah. Kata Rasulullah SAW, "Ya Bani Salimah, man sayyidukum?" Wahai Bani Salimah, siapa pemimpin kalian? Kata Banu Salimah, para sahabat, Al-Jaddu bin Qais. Al-Jaddu bin Qais illa annana nubakhiluhu. Kata para sahabat, kami menganggap Al-Jadd bin Qais adalah pemimpin kami. Dia memiliki sifat-sifat mulia, mungkin cerdas, mungkin apa, mungkin maka dia sayyid kami, pimpinan kami. Hanya saja menurut kami dia itu pelit.
Kata Nabi SAW, ayudain ya, asyaddu minal bukhal. Penyakit mana lagi yang lebih parah daripada penyakit apa? Pelit. Menurut Nabi, penyakit pelit itu penyakit paling mencoreng kedudukan kehormatan seseorang. Kalau dia punya harta, dia pelit, ini penyakit paling parah kata Nabi. Ayudain asyaddu minal bukhal. Penyakit mana lagi yang lebih parah daripada pelit ya. Maka seorang berlindung dari penyakit pelit ya. Saya tadi baru baca kitab Al-Bukhala karya Al-Jahiz tentang kisah orang-orang pelit ya. Antum baca itu ada puluhan orang-orang pelit. Siapa tahu antum situ salah satunya. dia kalau nggak salah abad ketiga, abad keempat lupa ya. Dia nulis tentang orang pelit dari kota ini, orang-orang pelit kota Maru, orang-orang pelit kota Basrah, orang-orang pelit kota ini, pelit-pelit terkenal di masing-masing kota. Sebutkan dia tanya adalah seorang dari Marwazi, Marwazi, sangat pelit. Kalau ada orang datang ke rumahnya, dia tanya, kamu udah makan siang belum? Kalau datang siang-siang, udah makan siang belum? Jawabannya iya atau tidak. Kalau dia bilang belum, atau dia bilang apa? Sudah ya. Kalau dia bilang belum, saya lupa dia. Pokoknya jawabnya intinya dua-duanya dia tidak akan kasih apa-apa. Sebentar saya lihat dulu ya. Lucu tadi, bentar. Dia tanya, taghadaital yaum, kau sudah makan siang? Kalau dia bilang sudah, dia bilang coba kalau kau belum makan, saya kasih kau makan siang. Kalau kau belum makan, saya kasih kau makan apa? Siang. Tapi kalau dia bilang belum, apa jawabnya? Kalau dia bilang belum, enggak. Kalau dia bilang belum, apa jawabannya? Sayang, kalau kau sudah makan siang, saya sudah siapkan minuman enak katanya. Karena kau belum makan siang, saya tidak siapkan minuman dan makanan. Sehingga dia pelit. Apapun jawabannya dia selamat. Coba caranya gimana tadi? Kalau udah makan siang dia bilang, kalau kau sudah makan siang, kalau kau belum, tentu saya sudah siapkan. Kalau kau sudah makan siang, sayang kau sudah makan siang. Seandainya kau belum makan siang, saya sudah siapkan makan siang, akan siapkan makan siang yang enak. Kalau dia bilang belum, ya seandainya kau sudah makan siang, tentu saya sudah berikan kau minuman yang enak. Intinya dia tidak kasih minuman dan tidak kasih apa? Makanan. Disebut juga di awal-awal buku, banyak cuma saya belum baca semuanya. Tentang kisah orang Irak bersama dari Al-Iraqi ma'al Marwazi. Jadi ada orang Irak ini berteman dengan orang Marwazi. Orang Marwazi ini dari Maru, Khurasan. Dia kalau umroh, kalau haji, dia mampir selalu ke rumahnya orang Irak ini. Dilayani, pokoknya setiap tidur di rumahnya, dilayani, dijamu. Setiap dia bersafar, mampir, dilayani, dijamu. Sampai orang Marwazi ini berkata, kalau kau main ke kampungku, tenang aja. Saya akan layani kau, saya akan jamu kamu. Setiap dia datang, selalu bilang gitu. Kalau kau main ke kampungku, saya akan jamu kamu terus. Sampai satu hari, orang Irak ini akhirnya ingat, oh iya saya punya kawan. Dan dia lagi ada keperluan di Khurasan, dan itu jauh. Dan dia semangat safar karena oh tenang ada kawan di sana. Akhirnya dia berangkat menuju ke kampung orang tersebut. Dia dapati temannya tadi yang sering dia jamu lagi duduk sama teman-temannya. Maka dia datang. Dia bilang, kaifa haluk? Dia peluk. Orang ini diam aja. Kau lupa sama saya? Orang ini diam. Dia buka. Ingat enggak? Siapa kamu? Mungkin coba sorban buka, sorban lihat, ingat nggak? Songkok buka, buka semuanya. Kata dia, meskipun kulitmu keluar dari dirimu, saya tidak kenal kau siapa. Jadi dia pura-pura nggak kenal, dia nggak mau balas budi. Ini saking pelitnya luar biasa. Dan orang-orang pelit zaman sekarang juga ada ya. Cerita banyak ya. Ada kawan ya. Ayo kita jalannya bareng. Saya goncengan sama saya aja naik mobil ya, saya jemput. Mampir pom bensin suruh bayar. Ayo bayar bensin.
Yang bareng-bareng patungan ya, patungan ini kalau tahu payungan patungan mending naik ojek daripada naik kapal. Ada orang begitu? Ada ya. Saya aja pernah dimintain tolong sama kawan, minta tolong naik taksi, angkat barang, taksi bayar sendiri-sendiri, bayangkan. Terus angkat barang, saya sudah angkatin pulang bayar taksi sendiri-sendiri lagi, subhanallah. Tapi hidup orang itu sampai sekarang, alhamdulillah. Cuma saya nggak bayangkan gimana istrinya, gimana anaknya, kasihan. Saya diminta tolong bantu angkat barang, berkarton-karton banyak, suruh bayar taksi pulang pergi bayar sendiri. Padahal kita barengan, bukan beda taksi, satu mobil. Karena kan saya harus angkat lagi barang. Habis itu suruh bayar sendiri-sendiri. Subhanallah. Kapan saya ketemu dia lagi? Masya Allah, alhamdulillah. Saya mau ingatkan gak enak ya. Tapi intinya penyakit pelit itu bahaya ya. Karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha menghindar dari penyakit pelit karena dia akan merugi sendiri. Taib, hadis pertama dibawakan oleh Imam Nawawi, beliau berkata, wa amal ahadithu fataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiq. Adapun hadis-hadis tentang tercelanya pelit sudah berlalu pada bab-bab sebelumnya, yaitu semua hadis yang menganjurkan untuk dermawan itu adalah larangan untuk apa-apa? Pelit. Ya, maka sudah banyak hadis-hadis sebelumnya. Namun di antara hadis yang tersisa adalah beliau berkata, wa an Jabir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallam berkata, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Wattaqus syuhha, dan hindarkanlah diri kalian daripada penyakit syuh, itu pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya sikap pelit dan tamak ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Penyakit syuh atau pelit dan tamak ini membawa mereka sehingga mereka menumpahkan darah mereka dan mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan tentang dua hal atau tentang bahaya kezaliman, dan di antara sebab kezaliman Nabi mengingatkan adalah pelit dan tamak. Syuh itu pelit plus tamak. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah, hati-hatilah daripada kezaliman. Karena kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Apa maksudnya? Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan maknanya secara hakiki dan ada yang mengatakan maknanya adalah majazi. Adapun maknanya adalah hakiki, perbuatan zalim akan membuat orang dalam kegelapan pada hari kiamat kelak, padahal di hari kiamat kelak dia diperintahkan untuk melewati sirat. Dan ketika melewati sirat dia membutuhkan cahaya. Semakin besar imannya, cahaya semakin besar sehingga dia semakin melihat sirat, sehingga dia mudah untuk melewati. Adapun kalau dia imannya sedikit, maka cahayanya semakin kecil, kadang redup, kadang nyala, kadang redup, sehingga semakin sulit dia melewati sirat. Tapi kalau dia banyak melakukan kezaliman, maka dia akan mengalami kegelapan. Kalau dia tidak bisa melihat sirat, maka dia akan terjungkal masuk neraka Jahannam. Nah, ini makna hakiki, bahwasanya kezaliman mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Makna yang majaz, maksudnya orang kalau berbuat zalim dalam setiap peristiwa di hari kiamat, semua dia akan menderita. Dibangkitkan menderita, ketika di bawah terik matahari menderita, ketika dihisab menderita, ketika di mizan menderita, ketika di kisos menderita, sampai ketika di sirat menderita. Sehingga tumpukan kegelapan-kegelapan yang menimpanya. Dua makna ini saling menguatkan, tidak bertentangan, karena di antara dosa yang paling berbahaya adalah perbuatan kezaliman. Oleh karenanya di antara sebab yang menyebabkan orang berbuat zalim adalah pelit. Karena orang kalau sudah pelit dan tamak, dia bisa memutuskan silaturahmi dan dia bisa khianat terhadap amanah. Di antara hadis Rasulullah sebutkan ketika orang melewati sirat, fatakuma maka datanglah rahim wal amanah fatakumani jambatai sirat. Maka datanglah rahim dan amanah, dan rahim dan amanah tersebut berdiri di pinggiran kanan kiri sirat. Apa maksudnya? Siapa yang melewati sirat, ternyata dia suka memutuskan silaturahmi, maka akan dihentikan oleh rahim.
Akan ditinggal oleh rahim. Siapa yang melewati sirat ternyata dia tidak amanah, maka akan dihentikan oleh amanah. Dia akan susah untuk lewat. Dan bisa jadi dijungkalkan dalam neraka jahanam. Tapi sebaliknya kata Ibnu Hajar, kalau ternyata dia senantiasa menyambung silaturahmi, maka rahim akan bantu dia untuk semakin cepat berjalan di sirat. Kalau dia amanah dalam muamalahnya, selalu amanah, maka dia pun akan dipercepat untuk melewati sirat oleh amanah. Nah, orang kalau pelit dan tamak, ini menyebabkan dia bisa memutuskan silaturahmi. Itu bayangkan ada orang, mungkin duitnya banyak, ternyata kakaknya miskin, adiknya miskin, dia tidak bantu kakaknya susah, tidak bantu adiknya bantu tidak susah, adiknya sakit dia tidak pedulikan, ponakannya susah tidak pedulikan, orang jengkel mereka sama dia. Jengkel. Akhirnya terputus silaturahmi, sebabnya dia. Atau dengan ya tadi gara-gara pelit. Sama kalau dia berdagang, dia tidak aman, dia tamak, dia ingin dapat untung sebanyak-banyaknya sehingga dia menzalimi rekan partner kerjanya. Tidak aman, ada yang disembunyikan keuntungan, ada yang dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Maka dia akan mengalami kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, wattaqus syuhha, waspadalah terhadap pelit dan tamak, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya penyakit pelit telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Mengantarkan mereka, penyakit tamak dan pelit tersebut mengantarkan mereka untuk menumpahkan darah mereka dan akhirnya menghalalkan banyak perkara yang diharamkan atas mereka. Orang kalau sudah tamak, banyak yang haram dia halalkan. Ini bahayanya pelit, karena pelit mengantarkan kepada keburukan-keburukan lainnya. Baik, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan satu hadis aja terkait dengan bab an-nahyu anil al-bukhl wasyuh, larangan untuk berbuat kebakhilan dan asyuh ya. Yaitu tamak terhadap harta orang lain ya. Tapi kita masuk bab berikutnya atau tanya jawab? Tinggal berapa menit? Tinggal 6 menit. Hah? 7 menit ya. Lanjut aja. Baik. Babul ithar wal muwasat. Bab berikutnya adalah al-ithar wal muwasat. Al-ithar maksudnya adalah mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Wal muwasat maksudnya menghibur orang lain ya. Ini diantara amal soleh yang luar biasa dan sangat sulit dilakukan adalah al-ithar, mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain. Dia sudah melewati daripada yang seharusnya. Yang seharusnya kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai menginginkan kebaikan bagi saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya. Dia bahkan kalau urusan dunia dia lebih mendahulukan apa? Temannya. Jarang orang yang seperti itu. Kebanyakan orang mendahulukan dirinya. Itu wajar, itu tidak mengapa ya. Itu tidak mengapa, namanya seorang lebih mencintai dirinya daripada orang lain, mendahulukan diri daripada orang lain, itu wajar. Tapi ada amal soleh yang luar biasa untuk urusan dunia, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya. Al-ithar ada dua, al-ithar dalam masalah dunia, yang kedua al-ithar dalam masalah amal soleh. Kalau al-ithar mendahulukan orang dalam amal soleh, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia ithar, dia menyebabkan ithar. Misalnya dia di saf pertama dia tahu ada anaknya atau ada ponakannya yang jarang-jarang ke masjid, maka dia semangati semoga dia termotivasi. Ini ada sebab lain ya. Tapi hukum asal seorang kalau dalam urusan ithar dalam amal soleh maka dia tidak ithar, dia mendahulukan dirinya daripada orang lain. Ya. Karena dia lebih mendahulukan dirinya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita di masjid, terus di depan kita ada saf kosong, jangan persilahkan orang lain. Kita sendiri yang masuk maju di luar. Jangan bilang, fadhal, silakan. Pahalanya besar loh, enggak apa kau aja yang dapat pahala. Jangan, kita yang di luar. Karena Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Demikian juga kalau ada sedekah, kebetulan kita punya harta, maka kita di luar, jangan biarkan orang lain. Kecuali ada sebab lain kita ingin melatih dia, mumpung dia jarang sedekah, kita ingin melatih dirinya, ada sebab lain. Tapi hukum asalnya, kalau bisa kita di luar, kita di luar. Ya. Kita di luar. Kapan kesempatan dapat pahala, jangan ithar. Hukum ithar
dalam masalah amal soleh hukumnya makruh, dibenci. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dalam hal apapun kita berusaha paling depan kalau bisa, ya, dalam sedekah, dalam sholat, dalam berdakwah, dalam baca Al-Quran, dalam segala apapun kita berusaha kita yang paling depan. Ini hukum asal, kecuali ada masalah tertentu. Adapun urusan dunia, sebaliknya maka yang dianjurkan adalah ithar kepada orang lain, urusan dunia. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat, 2 ayat, kemudian membawakan banyak hadis. Ya. Taib. Adapun ayat beliau membawakan firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga dalam kondisi membutuhkan. Ayat ini terkait dengan kaum Ansar. Allah di akhir surat Al-Hasyr, di tengah-tengah surat Al-Hasyr, Allah memuji kaum Muhajirin, kemudian Allah memuji kaum Ansar. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan terpisahkan dari harta mereka, diusir dari negeri, terpisahkan dari harta mereka. Kenapa mereka meninggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah? Dunia mereka tinggalkan. Mereka lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Rumah mereka tinggalkan, kemudian kampung mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan, pekerjaan mereka tinggalkan. Kenapa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka pergi ke Madinah karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Di sini Allah merekomendasi atau memuji niat kaum muhajirin, maksudnya mereka ikhlas. Mereka bukan riya, mereka bukan cari muka, tapi mereka ikhlas. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya jujur, imannya tulus. Setelah Allah memuji kaum muhajirin, Allah kemudian memuji kaum Ansar. Kaum Ansar disebutkan setelah kaum muhajirin. Dan dalam seluruh ayat kalau ada sebut muhajirin Ansar, pasti muhajirin lebih dahulu daripada kaum Ansar, karena muhajirin lebih utama, lebih mulia daripada kaum Ansar. Ya. Maka setelah itu Allah muji kaum Ansar, kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah sebelumnya dan mereka beriman sebelumnya, sebelum kaum muhajirin berhijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang berhijrah kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak hasad dengan apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Jadi kaum Ansar ini, mereka tidak hasad ketika kaum muhajirin dipuji terlebih dahulu, disanjung terlebih dahulu. Dan kaum muhajirin adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasulullah termasuk kaum muhajirin. Ya. Meskipun dipuji, disanjung oleh Allah sebelum kaum Ansar tidak ada hasad sama sekali. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak pernah hasad dengan apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan bahkan mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam kondisi sangat membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dijaga dari rasa pelit, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini pujian umum kepada kaum Ansar, bahwasanya mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Kalau mereka punya sesuatu, mereka berikan kepada kaum muhajirin, padahal mereka juga memerlukan. Tapi insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, Selasa depan insyaallah taala, terkait tafsir ayat ini. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya nanti habis azan. Allahu akbar, Allah